Ya, terima kasih. Total kita untuk CPNS dan P3K itu 3.289. Dengan rincian itu bahwa untuk CPNS itu 300 dan P3K itu 2.989. Nah, dari rincian ini kita untuk CPNS kita buka 35. Itu prioritas tenaga dokter yang akan mengisi di puskesmas untuk kuota CPNS. Ya, jadi kebutuhan dokter-dokter untuk setiap puskesmas kita buat satu puskesmas satu dokter, kemudian di rumah sakit juga ada. Kemudian tenaga teknis itu ada ekonomi, hukum, akuntansi dan lain-lain. Kemudian untuk P3K sendiri kita di tenaga guru ada 150 karena 2 tahun kemarin kita sudah mengangkat besar tenaga guru dan kesehatan. Sehingga tahun ini kita lebih prioritasnya ke tenaga teknis. Kalau kesehatan itu 200. Nah, untuk tenaga teknisnya itu ada 2.639 orang, sehingga total jumlahnya 2.989. Nah, untuk tenaga teknis ini kita prioritaskan kepada tenaga Satpol, Damkar, kemudian penyuluh pertanian itu kita prioritaskan agar para penyuluh pertanian ini, karena ikon kita Konawe Kota Padi, sehingga kita membutuhkan banyak tenaga penyuluh pertanian, kemudian penyuluh peternakan, kemudian petugas-petugas kebersihan. Selebihnya itu adalah tenaga teknis yang ada di kantor yang akan kita bukakan formasi. Jadi ini masih dalam bentuk formasi sehingga nanti ada mekanisme tesnya dalam. Jadi mudah-mudahan formasi yang kami buka ini bisa terpenuhi semua, ya, karena tetap ada mekanisme tes. Jadi biasanya dari 3.000 itu mungkin cuma sekian saja yang bisa terpenuhi. Makanya harapan kami BKPSDM agar para peserta dari awal menyiapkan diri untuk ikut tes. Untuk tahapan setelah kami kemarin melakukan rakor dengan Kemenpan pada saat tahapan itu, untuk periode April, Mei, Juni itu dibuka formasi untuk kedinasan, ya, seperti STPDN, kemudian perikanan, yang jelas terkait dengan formasi kedinasan. Kemudian untuk P3K dengan CPNS sendiri itu dimulai pada bulan Juli, ya, terbagi 2 tahap, Juli, Agustus, September itu tahap pertama. Kemudian tahap kedua itu Oktober, November, Desember. Nah, tahap pertama dan tahap kedua ini belum kita tahu aturannya seperti apa yang akan dikeluarkan Menpan, apakah yang pertama akan tes P3K atau CPNS, atau mungkin dibagi tahap pertama CPNS P3K, tahap kedua sisanya CPNS P3K. Nah, regulasi ini belum secara rinci kita ketahui, sehingga menunggu regulasi dari pusat. Rekrutmen CPNS P3K itu ada 3 tahap. Tahap pertama di bulan April, Mei, Juni itu untuk sekolah-sekolah kedinasan seperti pembukaan CPNS untuk STPDN, terus untuk sekolah tinggi perikanan dan lain-lain yang menyangkut dengan sekolah-sekolah kedinasan. Nah, untuk P3K dan CPNS sendiri itu masuk pada tahap di bulan Juli, Agustus, September. Itu untuk tahap kedua untuk CPNS dan P3K. Tahap ketiga CPNS dan P3K lagi itu masuk pada tahap Oktober, November, Desember. Jadi totalnya semua ada 3 tahap. Baik. Jadi seperti begitu informasinya. Baik, Pak, terkait bahwa setelah 10 tahun ya katanya Pak terkait pengumuman CPNS di Kabupaten Konawe. Iya, terakhir kalau tidak salah itu di tahun 2012 pengangkatan untuk CPNS. Ada kemarin pengangkatan CPNS tapi yang langsung beralih status dari tenaga kesehatan langsung di CPNS-kan. Tapi khusus untuk tenaga teknis dan lain-lain itu memang baru di tahun ini disetujui untuk dibuka. Nah, sehingga ada kesempatan buat fresh graduate, buat teman-teman yang baru selesai kuliah melaksanakan ini, karena memang CPNS ini arahan Pak Presiden adalah fresh graduate dengan teknologi informasi. Ya, itu titik berat untuk CPNS di 2024, sehingga Konawe mendapatkan kuota 300 di tahun 2024 ini setelah 10 tahun. Begitu informasi. Baik, terima kasih Pak. Ya.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.